Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26C PGSD yang beranggotakan Isti Sani Suryadi Kusuma, Triska Rindiana, dan Vina Febrianti Retnasari. Dalam pertemuan mata kuliah pengelolaan kelas kali ini, kami akan membahas mengenai konsep moving class. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari moving class. Nah, apabila ditinjau dari segi bahasa, dalam Kamus Bahasa Inggris, kata moving class ini terdiri dari kata move yang artinya pindah, bergerak, menggerakkan, memindahkan. Dan kata class artinya adalah kelas. Secara terminologi, moving class ini mempunyai arti kelas bergerak, sedangkan secara epistemologi, moving class adalah suatu jenis program yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan yang bercirikan kelas yang mendatangi bidang studi. Jadi, di sini siswa tidak memiliki kelas, namun yang memiliki kelas adalah guru mata pelajaran tersebut. Nah, setiap pergantian jam mata pelajaran tiba, maka semua siswa bergegas meninggalkan kelas dan segera menuju ke kelas mata pelajaran berikutnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, konsep moving class ini mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan yang dipelajarinya. Dalam sistem moving class, ruang kelas didesain untuk mata pelajaran tertentu. Nah, dengan demikian ruang kelas pun difungsikan sebagai laboratorium dan peserta didik akan belajar bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Pembelajaran ini sangat efektif dalam memberikan suasana pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan, sehingga para peserta didik mampu menyerap ilmu dan pengetahuan baru, serta menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri maupun lingkungannya. Nah, adapun manfaat penerapan pembelajaran moving class ini yaitu dimaksudkan agar memperoleh waktu belajar yang optimal, memupuk kedisiplinan peserta didik dan kemandirian pada diri peserta didik, memastikan peserta didik berada pada lingkungan yang aman dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dibahas mengenai pertimbangan mengenai penerapan sistem moving class. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan pertimbangan dalam penerapan sistem moving class. Dalam pelaksanaannya, sistem moving class haruslah berpijak pada kesepakatan bersama antara lembaga pendidikan dan guru. Karena dalam pelaksanaannya, guru harus mengerti dan memahami sistem moving class sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai dan juga keaktifan siswa dalam belajar akan berkembang dengan baik. Yang perlu ditekankan di sini, pelaksanaan sistem moving class tidak hanya dilaksanakan di kelas saja, namun juga dapat dilaksanakan di masjid, perpustakaan, taman sekolah, dan tempat lain yang memungkinkan serta sesuai bila digunakan untuk proses belajar mengajar. Adapun tujuan dari penerapan sistem moving class adalah yang pertama, memfasilitasi siswa yang memiliki keanekaragaman macam gaya belajar, baik itu secara visual, auditori, dan khususnya kinestetik untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, menyediakan sumber belajar, alat peraga, dan sarana belajar yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, melatih kemandirian, kerjasama, dan kepedulian sosial siswa. Karena dalam sistem moving class, mereka akan bertemu dengan siswa lain, bahkan dari jenjang yang berbeda, setiap ada perpindahan kelas atau pergantian mata pelajaran. Yang keempat, merangsang seluruh aspek perkembangan dan kecerdasan siswa. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan disiplin siswa dan pendamping. Serta yang ketujuh, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelas dengan sistem moving class perlu memperhatikan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah, yang pertama, pengelolaan sarana dan prasarana yang ditata menurut karakteristik mata pelajaran tertentu. Yang kedua, pengelolaan jadwal pembelajaran, yaitu jadwal mengajar guru yang ditentukan oleh lembaga sekolah bidang kurikulum dan ketua tim teaching masing-masing mata pelajaran.
dan jadwal pelajaran siswa yang disusun secara acak berdasarkan karakteristik mata pelajaran yang bersifat pemikiran, keterampilan, dan rekreatif. Yang ketiga, pengelolaan perpindahan siswa dilakukan dengan dua cara, yaitu kebijakan dari sekolah memperpanjang jam pelajaran untuk 1 jam pelajaran dengan tambahan waktu 5 menit yang digunakan untuk melakukan perpindahan, atau kebijakan dari guru yang memberikan toleransi waktu tidak lebih dari 5 menit kepada siswa untuk melakukan perpindahan. Dan yang terakhir adalah strategi pengelolaan kelas dengan sistem moving class yang efektif dan efisien. Bukan tanpa alasan, mengapa perlu pertimbangan saat akan menerapkan sistem moving class di sekolah. Karena konsep moving class sendiri mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk memberikan lingkungan yang dinamis, serta sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Anak-anak akan tumbuh dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar yang didukung dengan lingkungannya. Nah, secara konsep, sistem moving class ini juga mendukung anak untuk bereksplorasi, mencipta, berpikir kreatif, dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan saat akan menerapkan sistem moving class di sekolah. Selanjutnya, akan ada penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan mengenai sistem moving class yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada kelemahan dan kelebihan dari moving class. Nah, kelemahan yang pertama ada perpindahan dari satu kelas ke kelas lain mengurangi waktu belajar. Yang kedua, perubahan jadwal mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, ketidakhadiran guru menyebabkan kesulitan penanganan kelas. Nah, yang keempat, siswa tidak memiliki ruang privasi untuk menempatkan benda-benda atau barang milik kelas, misalnya seperti piala atau piagam yang diraih dalam perlombaan antar kelas, karena prinsip moving class tidak mengenal kelas permanen. Yang kelima, tanggung jawab terhadap kebersihan dan penataan kelas sering mengalami benturan karena banyaknya kelas yang menggunakan ruang tersebut pada hari yang sama. Adapun upaya mengatasi kelemahan moving class ini, yang pertama bisa menekankan agar guru lebih disiplin, yang kedua menjaga agar jadwal tidak berubah-ubah, yang ketiga selalu memonitoring kehadiran guru di sekolah, yang keempat mengupayakan sendiri media-media yang dapat diusahakan oleh guru dan sekolah, misalnya bahan ajar, alat peraga, bahan praktikum, dan lain-lain. Dan yang kelima, menentukan hari untuk kegiatan kebersihan yang dilakukan secara gotong royong. Berikutnya ada materi kelebihan dari moving class ini. Nah, kelebihannya yang pertama, guru memiliki ruang mengajar sendiri yang memungkinkan untuk melakukan penataan sesuai karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, guru memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber belajar dan media pembelajaran yang dimiliki karena menggunakan tidak terikat oleh keterbatasan sirkulasi. Yang ketiga, guru berperan secara aktif dalam mengontrol perilaku peserta didik dalam belajar. Yang keempat, penilaian terhadap hasil belajar peserta didik lebih objektif dan optimal. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu siswa memiliki waktu bergerak setiap perpindahan kelas sehingga mengurangi kejenuhan dan segar untuk menerima pelajaran.